Tapi Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan Syekh Bukhari Jalani, para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ke-7. Nah di situ didoain, terus diapain la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak, nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat, gitu ngomongnya. Gitu. Wow. Dia bisa ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya bisa ketemu dengan malaikat, ketemu waliullah. Terus para waliullah, malaikat dan Syekh Abdul Qadir Jailani katanya ngomong ke AA Wawan ini bahwa dia yang bisa memperbaiki hari kiamat. Hah? Waduh, ngaco ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Kali ini ada lagi dukun yang baru muncul di sosial media. Kesaktiannya nggak nanggung-nanggung karena katanya dia bisa menghapus catatan takdir seseorang yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Waduh, luar biasa ini ya, mengalahi nabi dan para rasulnya. Bahkan ini juga katanya dia bisa menghidupkan orang mati, guys. Herannya kok mereka tuh nggak malu ya ngomong kayak gitu di sosial media. Padahal terpampang jelas wajahnya, dilihat oleh keluarga-keluarganya, itu halu banget, bisa menghapus catatan takdir seseorang, bahkan bisa menghidupkan orang mati katanya. Tapi memang di Indonesia itu orang-orang aneh ada saja yang mempercayainya. Jangankan mengaku nabi, mengaku Tuhan aja ada yang mempercayainya dan menjadi pengikutnya. Karena memang ada pengaruh-pengaruh tertentu, ada doktrin-doktrin tertentu seperti dipengaruhi bisa menggandakan uang, kalau jadi pengikutnya bisa jadi kaya raya, juga bisa masuk surga dan lain sebagainya. Sebagai muslim kita harus selalu ingat bahwa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita di dunia ini, beliau sudah mewariskan dua perkara yang mana jika kita berpegang teguh kepada dua perkara itu tidak akan tersesat. Itu jaminannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita semua bahwa jangan pernah datang ke perdukunan dan jangan pernah mempercayai perdukunan. Datang ke perdukunan bisa dihukum sholatnya tidak diterima 40 hari, dan mempercayai perkataan-perkataan dukun itu bisa menjadi kufur. Termasuk perkataan-perkataannya juga di sosial media jangan dipercayai ya, khawatir nanti kita menjadi kufur. Sebagai sesama muslim tentu kita harus mengcounter perkataannya, kita lindungi akidahnya orang-orang yang awam agar tidak percaya dengan perkataan dukun ya. Kalian yang bisa mengcounter mereka lewat komentar, bagus, silahkan counter lewat komentar. Kalian yang bisa counter lewat konten, bagus juga, counter aja guys. Pokoknya sebisa mungkin lah ya kita menjaga akidahnya masyarakat agar tidak menjadi kufur guys. Karena tidak menutup kemungkinan loh hal-hal halu semacam itu ya, udah tingkat tinggi sekali halunya, bisa menghapus catatan takdir seseorang. Itu pun juga ada yang percaya. Oke, coba kita simak ya videonya dukun sakti ini yang katanya bisa menghidupkan orang mati. Nah, di sini ada videonya berjudul Bincang-bincang dengan AA Wawan. Jadi namanya AA Wawan ya. Terus di sini ditulis Raja Semesta yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nauzubillahi min zalik. Ini disebut Raja Semesta. Tidak ada yang menguasai semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala ya. Waduh, ini bisa menghidupkan orang mati juga judulnya. Ini judulnya aja udah ngaco gini guys ya. Coba kita putar ya. Jadi bincang-bincang dulu. Jadi Awawan ini aslinya mana nih aslinya? Awan. Aslinya asli nama Cirebon. Oh, asli Cirebon. Ya, oh, kesepuhan. Jadi dia ini Awawan ini aslinya Cirebon ya. Oke. Pokoknya Cirebon. Oh, di Cirebon gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi Awawan ini pernah punya pengalaman ya. Pernah punya pengalaman, beliau sudah didatangi oleh orang yang di Arab Saudi, TKW Arab Saudi itu udah dianggap meninggal dari sana itu. Udah, dia bukan Arab Saudi, itu Iran. Iran ya. Ya. Jadi di Iran itu udah dianggap meninggal oleh dokter sana, oleh dokter Iran. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan, fotonya udah disumpel pakai kapas segala kan hidungnya. Lalu mau dimakamkan dimasukin ke peti es. Mau dimasukin ke peti es. Karena di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit ya. Gimana ceritanya itu? Jadi ini ada orang yang datang, ini cerita saya. Ini saudara saya udah meninggal, tapi saya yakin syariatnya Awawan bisa menyembuhkan. Insya Allah saya lihat kan fotonya. Pas saya lihat itu lagi dibawa sama karuhun. Oh. Sama leluhur. Rohnya itu dibawa sama karuhun, iya betul.
Astagfirullah, ini ngaku bisa ngelihat rohnya seseorang yang sudah meninggal, dibawa siapa tadi katanya gitu ya. Nauzubillah, ini dusta luar biasa ini. Leluhur. Terus Tapi kan sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Cuma kan orang kalau diambil sama 3 juga, sukma hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan izin Allah, rahmat Allah, saya berdoa, pas berdoa, Wasmar ngomong dalam hati saya, jang tungguan tilupe ngan asup-asupkeun heula, ngan hapus alam kematian di alam Laupul Mahfuz. Iya, ngomong gitu ya. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Laupul Mahfuz itu ada buku nasib namanya. oh buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah, dihapus sama syariatnya saya dengan Wasmar, dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah, kayak bencana lah. Pokoknya awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah. Enggak pakai ritual. Oh Melihat di tangannya catatan takdir seseorang. Oh, jadi dari tangannya dia kelihatan catatan takdir seseorang. Ya Allah, ini orang yang percaya, maaf saya harus katakan bodoh ya kalau ada orang yang percaya. Ya, melihat fotonya aja ya. Nah, gitu. Lalu akhirnya mayatnya dibawa ke sini dong. Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Tapi Allah memberikan satu keistimewaan pada saya ketika ketemu dengan Syekh Bukhari Jalani, para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ke-7. Nah, di situ didoain, terus diapain la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pas masuk ke dalam diri, nggak taunya dingin, enak, nyaman. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat, gitu ngomongnya. gitu. Wow, dia bisa ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya bisa ketemu dengan malaikat, ketemu waliullah. Terus para waliullah, malaikat dan Syekh Abdul Qadir Jailani katanya ngomong ke AA Wawan ini bahwa dia yang bisa memperbaiki hari kiamat. Hah? Waduh, ngaco ini. Coba kita putar lagi ya. Wah, ini udah parah sih. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu AA Wawan baru mendapatkan wangsit atau saat sekarang mau ngobatin Wangsit. itu? Wangsit zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Oh, ngomongnya ceritanya. Awan ditunjuk untuk ya. Karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Lalu Waduh. cerita Awan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain, buku nasibnya dihapus, saya masukin sukmanya, alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada, udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kapas segala. Iya. Udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana? Matilah bahasanya. Mati ya. Nah, udah gitu Semar ngomong dalam hati, "Jang tungguan tilu poe, tunggu 3 hari," kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya ke alam arwah kan ya, dia yang membisikkan lah, yang membimbing dia itu gitu. Oh, yang di alam arwah itu ngomong ke AA Wawan, tunggu 3 hari nanti mau dihidupkan lagi gitu. Ya Allah, ini ngaco banget ya. Nah, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi, si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka apa namanya? Mas Budi. Iya. Kira orang-orang. Hari keduanya yang dihidupkan, guys. Tadi kan disuruh nunggu 3 hari. Ternyata di hari kedua katanya sudah ada yang nelpon ngasih kabar bahwa orang yang ada di sana itu udah hidup kembali berkat si dukun AA Wawan ini. Gila sih ini orang ya. Jadi gimana? Ya, jadi pada setelah hari Kamis pengobatan itu Pak ya, hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu ada telepon jam 9 malam. Oh gitu. Ya, ke saya. Ini nomor siapa kan baru ya? Namanya nomornya luar negeri ya, angkat ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya yang kemarin meninggal. Nah, saya kan kaget. Iya. Masa orang meninggal ini bisa telepon kan saya? Jangan-jangan bawa ke kuburan bawa HP gitu kan. Alhamdulillah izin Allah syariatnya dari awawan. Alhamdulillah saya udah kembali. Nah, dan dia rasakan apa pada saat dia meninggal? Nah, ya itu yang dia rasakan itu katanya dia itu seperti di bawah ke satu tempat, ada satu pohon. Nah, di depannya itu seperti danau. Nah, itu dia duduk di situ. Nah, dia itu melihat seperti ibunya, kakek neneknya, saudara
saudaranya semua di situ ya, yang udah jalan. meninggal. Iya udah meninggal, cuma nggak melihat ke dia katanya. Nah kan dia juga merenung, kok itu saudara-saudara saya panggil-panggil nggak ini katanya gitu. Cuma tempatnya enak, sejuk katanya. Cerita dia itu. Nah kalau dari pandangan awawan ya itu yang disebut alam leluhur. Tapi belum alam surga itu. Alam leluhur dengan alam surga itu beda. Nah itulah subhanallah, yaitu Allah Maha Kuasa itu alam leluhur aja segitu nyamannya. Balik lagi berarti dari kehidupan kita seperti apa menjalani di kehidupan sekarang. Akhirnya orang itu dia setelah dia bangkit lagi dari kematiannya gimana? Ya, nah pada waktu itu karena kan kita minta 3 hari ya Pak, 3 hari jangan dimasukin ke peti es, jangan diformalin dan sebagainya. Cuma memang sudah dikasih kapas. Nah pas mau dimandiin. Nah itu dia seperti ada yang narik langsung berteriak Allahu Akbar. Wah itu suster pada lari dari kamar jenazah itu, kaget dia juga. Ini kok kayak ceritanya ini ya, ceritanya yang di Indosiar gitu ya, film-film azab gitu. Ya nggak sih ya, mirip ya. Mau dimandiin di Iran itu. Di Iran itu. Nah setelah dia bangun itu ya langsung telepon ke saya gitu waktu itu. Oh dia kaget juga. Kaget juga dia juga. Padahal keluarganya udah ini. Ya dari kesaksian beliau katanya kayak tidur sekitar 8 jam katanya. Padahal 3 hari itu. Oh 3 hari. Kalau kata dia itu tidak cuma gitu. Sebentar sih kata dia juga. Masya kan. Allah. Luar biasa. Jadi gimana cara awawan itu ini caranya nih. Mengobati beliau lah katakan gitu. Oke. Jadi hanya itu aja dilihat foto aja. Dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah rahmatullahi Allah waras jeung jati ning waras kalawan kudrat irodatnya Allah subhanahu Allahu. Gitu doang. Oh gitu caranya. Ulang. Gimana cara dia bang? Kata dia juga kan. Allah. Luar biasa. Jadi gimana cara awawan itu mengobati beliau lah katakan gitu. Jadi hanya itu aja dilihat foto aja. Dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah rahmatullahi Allah waras jeung jati ning waras kalawan kudrat irodatnya Allah subhanahu Allahu. Gitu doang. Oh, tato hidup itu. Alhamdulillah. Izin Allah lah. Jadi pemirsa nih awawan nih yang spektakuler ya, alhamdulillah atas izin Allah. Ya, pernah mengobati orang yang meninggal akhirnya sembuh. Orang meninggal ya, orang udah divonis meninggal di rumah sakit Iran, sembuh loh, gitu. Jadi artinya di sini bukan hidup lagi ya, mungkin apa ya bahasanya? Ya orang dapat meninggal. lagi dong. Keringan lah dari Allah SWT, keringanan. Tapi kalau kita bicara dengan orang-orang yang nalarnya kurang ya, akhirnya nanti timbulnya jadi fitnah lagi. Masa iya sih ada orang bisa menghidupkan orang meninggal gitu? Oh berarti kita yang nggak percaya dianggap nalarnya kurang. Waduh ngaca diri lah Pak ya, siapa yang kurang gitu ya, coba ya dicerna pakai akal. Kita tuh diciptakan dengan akal untuk berpikir mana yang benar mana yang salah. Ya begitulah pengacara dukun guys ya, kemarin juga sempat viral videonya. Dia ngata-ngatain masyarakat katanya otaknya kurang. Nih coba kita dengerin videonya ya. Laporan di polisian, tapi bukan berarti polisi Indonesia tidak kerja. Polisi Indonesia tuh bagus selama saya jadi pengacara. Dan saya bekerja sama dengan polisi, nggak ada tuh yang namanya cacat sebenarnya. Cuman otak masyarakat aja yang cacat. Iya, kita menjadi penganut agama Islam itu bersyukur banget ya, karena di agama kita itu melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua jangan percaya perdukunan, jangan mendatangi perdukunan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain menjaga akidahnya umat, Rasulullah juga tidak mau umatnya dibodoh-bodohi dengan aktivitas-aktivitas haluk mereka, doktrin haluk mereka, semuanya lah pokoknya ya. Alhamdulillah Rasulullah sudah mengingatkan jangan mendatangi, jangan mempercayai dukun. Memang banyak sekali sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti kebenarannya bukan hanya di masa Rasulullah saja, tapi sampai di masa depan ribuan tahun yang akan datang. Inilah menunjukkan bahwa kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang nyata. Betapa terselamatkannya umat Islam saat ini melalui hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita untuk mempercayai perdukunan dan mendatangi perdukunan. Jadi kita sebagai umat Islam itu sebenarnya udah sempurna
sempurna guys ya tuntunannya. Kita tinggal mempelajari aja mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Jadi memang belajar agama itu adalah sebuah keharusan. Ilmu agama itu bukan hanya sekedar karir duniawi, tapi juga ilmu agama itu menuntun kita kepada dunia dan akhirat kita. Jangan hanya mempersiapkan dunia saja, coba mulailah berpikir gimana akhirat kita nanti. Karena kematian itu nggak ngingat umur guys. Jadi kematian itu bukan masalah besar atau kecilnya angka umur kita ya. Kematian itu ya takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu karena memang Allah merahasiakan ajal kita. Banyak-banyak aja beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu satu ucapan istighfar dengan ikhlas yang kita lakukan, yang kita ucapkan di dalam hati kita menutup akhir hidup kita ya. Jadi ketika berucap satu istighfar ternyata meninggal dunia. Ya bisa aja seperti itu guys ya. Yang jelas takdir kematian seseorang tidak bisa dihentikan oleh siapapun termasuk dukun. Makanya jangan percaya, kalian dibego-begoin kalau percaya sama dukun yang berkata seperti itu. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.